pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat beribadah. Warta lisan pada hari ini adalah sebagai berikut. Pelayan firman pada kebaktian Minggu Epifani hari ini adalah Pendeta Peter A. Wijaya. Doa pagi dilayankan pada hari Sabtu 9 Januari 2021 pukul 5 pagi. Akan dilayankan oleh Penatua Rubitan. Persidangan ke-305 Majelis Jemaat akan diadakan pada hari Minggu 10 Januari 2021 pukul 12 WIB. Bagi anggota jemaat yang mempunyai usulan, kritik, atau saran perbaikan pelayanan dapat mengajukannya secara tertulis disertai nama jelas kepada Majelis Jemaat paling lambat hari Minggu 10 Januari 2021 pukul 10 WIB. Demikianlah warta lisan pada hari ini. Warta selengkapnya dapat dibaca dalam warta jemaat online. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita beribadah kepada Tuhan Sang Terang Baka yang berkenan menyuluh siapapun dengan terang cahayanya. Umat dipersilakan berdiri. Marilah kita menyambut kebaktian ini dengan menyanyikan Terang Bintang Fajar Berseri. Cerminan sorga memberi karunia kebenaran. Ya anak Daud rajaku, engkau pengantin umatku, hatiku kau besarkan. Maha murah dan mulia kau sediakan, limpahkan sukacita pengharapan. Engkaulah mutiaraku, putra mahkota Bapamu, Pangeran Maha Mulia. Kau bunga baku hatiku, betapa harum Injilmu, liburan yang sempurna. Hosiana, kau dandanan dan santapan yang surgawi, kau sertaku tiap hari. Pancarkanlah di batinku cahaya sinar kasih-Mu, permata yang abadi. Ya pokok anggur yang benar, buatlah langitmu segar, berbuah yang sejati. Kaulah nyala pengasihan, kebajikan dalam hati, rindulah kau obati. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, 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 amin.
Tuhan beserta saudara. dan beserta saudara juga. Tema ibadah pada Minggu Epifani hari ini adalah Sang Terang memberi pengharapan baru. Sang Terang memberi pengharapan baru. Hari ini gereja-gereja merayakan Minggu Epifani. Epifani berasal dari kata Yunani. Epifani artinya manifestasi, penampakan yang jelas. Jadi, dalam Minggu Epifani, kita merayakan atau mengingat penampakan Tuhan. Yang dimaksud dengan penampakan Tuhan di sini adalah kelahiran Kristus dinyatakan kepada seluruh bangsa yang diwakili oleh para Majus. Tuhan menampakkan dirinya. Tuhan membuat dirinya sendiri ditemukan oleh bangsa-bangsa. Tuhan mengundang semua bangsa yang berada dalam kegelapan untuk melihat dan mengalami terang itu, yaitu keselamatan di dalam Yesus Kristus. Terang itu memberi pengharapan baru bagi dunia yang telah kehilangan pengharapan. Kita adalah bagian dari umat manusia yang berada dalam kegelapan itu, dan dalam anugerahnya telah diperkenankan untuk mengalami dan merasakan terang itu. Melalui tema Sang Terang memberi pengharapan baru, kita bukan saja diingatkan oleh anugerah keselamatan yang telah kita terima, tetapi sekaligus mengandung panggilan bahkan perintah untuk mewartakan pada dunia, sehingga semua orang mengalami dan merasakannya. Semua orang tetap berpengharapan, bahkan ketika seolah tak ada harapan. Apakah panggilan dan perintah itu sudah kita emban dengan penuh tanggung jawab? Marilah sejenak kita merenungkannya dan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas anugerah keselamatan yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Olehnya kami memiliki keberanian untuk menjalani hidup dengan segala pergumulannya. Sebab kami percaya Engkau akan menolong kami, membebaskan kami dari apapun yang menghimpit hidup kami, yang membuat kami kehilangan kegembiraan dan damai sejahtera. Pada saat yang sama, kami mengakui bahwa kami belum sungguh-sungguh mengemban panggilan dan perintah-Mu untuk mengalami dan merasakan keselamatan itu. Sehingga banyak orang yang gagal mengalami dan merasakan kegembiraan serta damai sejahtera, bahkan yang kehilangan pengharapan. Ya Bapa, dengan sepenuh hati kami memohon. Kasihani kami ya Tuhan. Ampunilah kami atas segala dosa dan kegagalan kami mengemban panggilan dan perintah-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, kepada setiap orang yang dengan sungguh-sungguh telah memohon pengampunan dari Tuhan, dengarkanlah berita anugerah
sebagaimana dituliskan Rasul Paulus dalam Roma 8 ayat 1 sampai 2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Oh Yesus Kristus terangkan, dunia gelap sinarilah, tuntun yang susah dan lesu, masuk ke kandang dombamu. Yang tersesat suluh hilang dengan terang anugerah Allah godaan penyembuh. Dengan terang cahayamu, domba yang hilang carilah, sembuhkan luka hatinya, hingga padanya kau beri damai surgawi tak henti. Umat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Allah Bapa di sorga, kehidupan baru, tahun yang baru yang kami songsong, kami rindu dengan sabdamu yang mengawali kehidupan kami, menjadi pegangan kehidupan kami. Tolonglah kami dengan roh-Mu yang kudus, dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan kitab Yeremia pasal 31 ayat 7. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita. Bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah, dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang. Dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel, Efraim adalah anak sulungku. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa. Beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorai di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan. Karena gandum, anggur, dan minyak, karena anak-anak kambing domba dan lembu sapi.
Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Pada waktu itu anak-anak Dara akan bersukaria menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan menjadi kegirangan. Akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sudah kedukaan mereka. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Pembacaan surat Paulus kepada jemaat di Efesus pasal 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah terjadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging,
bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, "Inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Berbahagialah setiap kita yang merenungkan firman dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Umat yang dikasihi Tuhan, pertama-tama izinkan saya mengucapkan selamat tahun baru. Di tahun yang baru kita punya begitu banyak harapan, karena berhadapan dengan sesuatu yang baru, ada semangat baru, ada sukacita yang baru. Tetapi memang tidak dapat dipungkiri bahwa sesuatu yang baru penuh dengan misteri, penuh dengan tantangan, penuh dengan ketidakjelasan. Dan di dalam ketidakjelasan itu, apalagi di tengah wabah saat ini, ada begitu banyak hal yang kita belum tahu dengan pastinya. Kita menanti datangnya vaksin, tetapi tentu vaksin yang diberikan tidak dapat dengan langsung kepada semua usia. Vaksin yang diberikan pada usia atau golongan usia tertentu saja. Oleh karena itu masih menyisakan banyak kekhawatiran, masih menyisakan ada begitu banyak hal ketidakpastian. Namun mengenai datangnya vaksin menunjukkan adanya sebuah harapan. Asal jangan istilahnya PHP, pemberi pengharapan palsu. Menghadapi yang baru penuh harapan memang ada begitu banyak misteri. Dan di antara begitu banyak harapan-harapan, tantangan, kita mau memegang mana pengharapan yang sejati, yang dapat diandalkan. Dalam memasuki sesuatu yang baru, di antara begitu banyak harapan, kita membutuhkan satu pengharapan yang kokoh di tengah berbagai hal yang penuh dengan harapan. Sebuah harapan di tengah kegelapan dan kecemasan juga disampaikan oleh Yohanes. Dalam Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes, di sini dikatakan bahwa yang di ayat yang ke-4, di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasai Dia, tidak menguasainya. Umat yang dikasihi Tuhan, ini merupakan sebuah pengharapan. Yohanes menyampaikan Injil Tuhan Yesus Kristus melalui Yohanes, di tengah dunia yang penuh dengan kegelapan, ada terang yang sejati, yaitu Kristus Allah itu sendiri. Berbicara mengenai Kristus tidak cukup hanya sebatas apa yang kita ketahui, tidak cukup mengenai pemahaman, tetapi juga dibutuhkan bagaimana kita menghayati dan mengalami secara langsung. Di dalam
pasal 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Di sini yang dimaksud adalah Allah itu sendiri, Yesus Kristus itu sendiri yang adalah firman. Kristus yang adalah firman dan juga Allah telah ada dari zaman dahulu sebelum dunia dijadikan. Bahkan ketika kesudahan segala sesuatu, firman itu akan tetap ada, Allah itu akan tetap ada, dan Kristus akan tetap ada. Dan Allah yang adalah permulaan dari segala sesuatu, di sini kemudian dikatakan bahwa ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Menjadi manusia, ini adalah inkarnasi. Inkarnasi artinya Allah yang peduli akan kehidupan manusia, dan Allah yang menjadi manusia. Allah yang menjadi manusia adalah Allah yang bersedia dikenal. Allah yang bersedia dikenal hadir bersama dengan manusia di dalam sejarah umat manusia. Di dalam ayat 14 ini mau mengingatkan kita bahwa di tengah kegelapan, di tengah ketidakpastian, ada pengharapan yang sejati, yaitu Allah yang menjadi manusia, yang bersedia tinggal di dalam kehidupan manusia, membawa sebuah perubahan, membawa sebuah terang, pengharapan di tengah kegelapan. Oleh karena itu, firman ini juga yang mengingatkan kita bahwa kita tidak sendiri dalam memasuki kegelapan dunia, memasuki sebuah tahun yang baru. Kristus yang adalah Allah yang menjadi manusia, yang senantiasa hadir membimbing kita sepanjang zaman, adalah Allah yang kekal, yang bersedia hadir dalam kehidupan umat manusia. Umat yang dikasihi Tuhan, ya, di ayat yang ke-9 dikatakan terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes menyampaikan di ayat yang ke-9 bahwa itulah terang yang sesungguhnya. Kita tentu di bagian yang lain kita membaca Yesus yang berkata, akulah terang dunia, akulah gembala yang baik, akulah pokok angguri yang benar, akulah yang awal dan yang akhir. Pengakuan itu semua hendak menggambarkan bahwa Yesus yang adalah sungguh-sungguh Allah menjadi manusia di dalam keterbatasan, peduli dan hendak membimbing manusia kepada kehidupan yang kekal. Dengan demikian, pengharapan mengenai terang yang sejati harusnya membuat kita dikuatkan. Ada kalanya kita dapat mengeluh tentang betapa gelapnya dunia ini, kekhawatiran yang begitu luar biasa. Ada sebuah ungkapan, daripada kita mengeluh tentang kegelapan, lebih baik nyalakanlah lilin. Dengan menyalakan lilin, maka ada cahaya di tengah kegelapan. Dapat saja cahaya tersebut tidak dapat menerangi semua ruangan, tetapi dengan cahaya tersebut cukup untuk dapat memberikan sebuah jalan. Umat yang dikasihi Tuhan, ketika saya dalam beberapa kali pelayanan ke puncak di daerah Bogor, ada satu tempat yang sangat saya suka, yaitu di Puncak Pas. Di Puncak Pas itu ada sebuah titik di mana kita bisa melihat ke bawah kota Bogor. Ada kalanya sesudah pelayanan saya tiba di Puncak Pas bisa jam 12 malam, atau jam 10 malam. Dan ada kalanya di Puncak Pas itu penuh dengan kabut, dan kita tidak dapat melihat kota Bogor ke bawah. Namun ketika sebuah keadaan yang penuh kabut, di sekeliling hanya kabut, saya dapat melihat ada beberapa lampu jalan yang masih bersinar dalam jarak yang dekat, mungkin sekitar jarak 20-30 meter. Ada sekitar 3 atau 4 lampu jalan yang menyala. Ketika saya melihat lampu jalan yang masih bisa menyala, di situ saya merenungkan. Demikian juga dengan kehidupan kita. Meski kita tidak dapat melihat jalan sampai ke bawah, meski kita tidak bisa melihat jalan dengan jelas,
Tapi dengan adanya beberapa lampu jalan yang menyala, itu cukup memandu saya untuk saya bisa turun ke kota Bogor dan kembali ke Jakarta. Di dalam kehidupan kita juga kita dapat mengalami hal yang sama seumpama sebuah situasi di puncak pas yang tadi. Hal tersebut artinya kita dapat mengalami, kita tidak bisa melihat, membayangkan apa yang bakal terjadi sepenuhnya di tahun 2021. Tetapi dengan firman yang kita pegang, itu cukup untuk dapat membimbing kita memasuki tahun yang baru yang penuh dengan ketidakpastian. Meski di tengah ketidakpastian, tetapi dengan cahaya yang ada itu cukup membimbing kita, menolong kita kepada tujuan yang akan kita capai. Umat yang dikasihi Tuhan, memang kita tidak tahu dengan pasti apa yang bakal terjadi di tahun 2021. Semuanya gelap. Tetapi dengan secercah cahaya Kristus, itu akan cukup membimbing kita sampai kepada tujuan dalam kehidupan kita. Jadi berbicara mengenai lampu jalan yang hanya beberapa titik, semakin kita mendekat maka kita pun akan melihat lampu-lampu yang lain. Demikian juga kehidupan kita ini seperti cahaya mobil. Cahaya mobil paling jauh hanya dapat menerangi mungkin sekitar 10 meter. Cahaya mobil tidak dapat menerangi sepanjang dari jalan dari ujung sini sampai ke yang sangat jauh. Tetapi meskipun cahaya mobil hanya dapat menerangi beberapa meter ke depan saja, tapi itu dapat menuntun kita sampai di tujuan. Oleh karena itu umat yang dikasihi Tuhan, beberapa hal yang kita tidak tahu, ada Tuhan yang menyertai kita. Penyertaan Tuhan memang tidak membuat kita lepas dari semua masalah. Pergumulan demi pergumulan pasti akan ada. Penderitaan demi penderitaan pun akan tetap ada. Tetapi dengan hadirnya Kristus yang adalah terang dalam kehidupan kita, itu dapat menguatkan kita, memberikan kita jalan agar kita dapat mengarungi tahun 2021 ini dengan sebuah terang pengharapan yang dari Tuhan. Sebuah lagu yang biasanya dinyanyikan di tahun yang baru, lagu tersebut mengingatkan kita bahwa Tuhanlah yang akan memegang kehidupan kita. NKB nomor 49, sepertinya ini merupakan lagu wajib yang dinyanyikan di tahun yang baru. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap. Bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal yang tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Makin teranglah perjalanan, makin tinggi aku naik. Bebanku makin ringan, makin nampaklah yang baik. Ayat 3, tak ku tahu kan hari esok, mungkin langit kan gelap, tetapi Dia yang berkasihan melindungi ku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Lagu ini mau mengingatkan kita, meski banyak hal yang tidak kita ketahui, tapi yakinlah cahaya Tuhan akan memandu kita selangkah demi selangkah. Kita akan merasakan pertolongan demi pertolongan Tuhan, selangkah demi selangkah. Dan kita dapat mengarungi kehidupan di tahun 2021 ini dengan pertolongan Tuhan. Khawatir boleh, tapi jangan sampai begitu khawatir. Kendalikan pikiran kita, milikilah semangat baru. Karena di setiap tantangan baru ada terang pertolongan Tuhan. Tuhan kiranya menolong dan memberkati kita semua. Selamat tahun baru umat GKI Sumbawa II. Tuhan memberkati. Amin.
Umat Tuhan, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita nurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Sekarang, marilah kita menaikkan doa syafaat. Tuhan Allah Bapa kami mau bersyukur atas terang yang sejati dalam kehidupan kami. Meski tahun yang baru penuh kegelapan dan ketidakpastian, namun kami yakin terang-Mu lah yang membimbing kami. Kami hendak tetap berdoa untuk pemerintah dalam mengupayakan vaksin. Kiranya tidak hanya menjadi sebuah pengharapan, tetapi pengharapan yang menolong dalam keterbatasan. Tuhan yang menolong para tenaga medis dan juga umat yang berjuang baik dalam perekonomian ataupun juga keluarga yang sakit karena wabah. Tuhan yang menolong, menyembuhkan, menguatkan dan menghibur. Tuhan juga yang memberkati majelis jemaat dan badan pelayanan dalam mengupayakan pelayanan. Kiranya itu semua menghadirkan kerajaan Allah di bumi pada saat ini. Tuhan mampukanlah kami, yang menguatkan kami dalam menapaki langkah-langkah kehidupan di tahun 2021 ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Marilah kita menyatakan ungkapan syukur dengan sukacita melalui persembahan dengan mengingat firman Tuhan dalam surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus pasal 9 ayat 7 sampai 8. Hendaklah masing-masing memberikan nurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Bagi umat yang akan memberi persembahan, dapat membawanya ke gedung serbaguna setiap hari Minggu pukul 11 sampai 13 WIB dengan memasukkannya ke dalam kotak persembahan yang sudah disediakan. Umat dapat memberi persembahan dengan cara transfer melalui alamat dan nomor rekening yang tertulis di bawah ini. Pakailah seluruh hidupku dalam ladang dunia
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau bersyukur atas anugerah-Mu yang besar yang dicurahkan kepada kami di sepanjang kehidupan kami. Persembahan ini adalah ungkapan rasa syukur yang kami berikan dengan ketulusan dan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, dunia memerlukan warta yang memberi kegembiraan, yang mendatangkan damai sejahtera, yang mengokoh pengharapan. Semua itu tersedia secara sempurna cerita Tuhan Yesus. Mari terus menuturkannya. Umat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.